A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku sarung dakwah channel rahimakumullah, kali ini kita akan membahas kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi khalifah. Betapa istimewanya Abu Bakar sebagai orang terdekat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya menjadi orang yang paling awal masuk Islam, Abu Bakar mengerahkan jiwa dan raganya mendampingi setiap perjalanan Rasulullah SAW hingga akhir hayat. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafah 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah atau 20 Agustus 634 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Sama seperti anak Mekah lainnya, ia tumbuh di lingkungan Ka'bah dan diajarkan menyembah berhala. Suatu ketika, ia ditinggal ayahnya untuk suatu urusan pekerjaan. Abu Bakar mencoba meminta pada berhala pakaian dan makanan. Namun, tentu saja berhala tersebut tak memberikannya baju maupun makanan. Kesabaran Abu Bakar pun habis. Lalu, ia mengangkat batu dan berkata pada berhala, "Kalau kamu tidak bisa melindungi dirimu, maka kamu bukan Tuhan." Batu dipukulkan dan berhala tersebut hancur. Sejak saat itu, Abu Bakar enggan menyembah berhala. Ia lahir dari keluarga pedagang yang kaya. Abu Bakar pun tumbuh dan dewasa menjadi pedagang yang sukses. Bahkan ia juga terpelajar. Ia sering berpergian ke berbagai daerah seperti Yaman, Suriah, dan tempat lainnya. Abu Bakar sendiri disebut telah berkawan dengan Nabi Muhammad SAW sebelum Islam atau sejak masa jahiliyah. Ia terpaut usia 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW dan disebut pernah melakukan perjalanan bersama saat masih berusia 12 tahun. Lalu Abu Bakar juga menjadi tetangga saat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Hingga suatu ketika Abu Bakar yang pulang dari Yaman untuk urusan bisnis mendapati kabar bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengaku sebagai Rasulullah. Ia pun menemui Nabi Muhammad SAW dan mempercayai yang disampaikan oleh sang Rasul. Cerita soal Abu Bakar sebagai orang paling awal masuk Islam memang mengalami banyak perdebatan. Namun Abu Bakar memang menjadi salah satu orang yang paling awal beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam kitab Hayatus Sahabah dituliskan bahwa Abu Bakar masuk Islam setelah diajak oleh Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Atrabulusi dari Aisyah, disebutkan bahwa pada suatu hari Abu Bakar hendak menemui Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Rasulullah dan berkata, "Wahai Abdul Qasim," panggilan Nabi Muhammad, "ada apa denganmu sehingga engkau tidak terlihat di majelis kaummu dan orang-orang menuduh bahwa engkau telah berkata buruk tentang nenek moyangmu dan lain-lain lagi?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya aku adalah utusan Allah dan aku mengajakmu kepada Allah." Setelah selesai Rasulullah SAW berbicara, Abu Bakar langsung percaya Islam. Ia bahkan merasa gembira dan menemui Utsman bin Affan, Talha bin Ubaidillah, Jubairi, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lainnya, mengajak mereka untuk masuk Islam. Abu Bakar memiliki peran yang krusial dalam menyebarkan keislaman di masa awal. Julukan As-Siddiq sendiri muncul saat Abu Bakar tak ragu sedikit pun ketika Rasulullah SAW menyebut dirinya telah bertolak
ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam. Saat peristiwa Isra Mi'raj, ia percaya penuh ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semenjak masuk Islam, Abu Bakar sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bahkan selalu membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala disakiti oleh orang-orang Quraisy di awal masa keislamannya. Abu Bakar bahkan tidak segan-segan untuk memberikan seluruh harta dan menumpahkan segenap jiwanya untuk kepentingan Islam. Abu Bakar juga turut serta dalam beberapa perang seperti Perang Badar pada 624 Masehi atau 2 Hijriah dan Perang Uhud pada 625 Masehi atau 3 Hijriah. Saat Nabi Muhammad SAW berpindah ke Yastrib, Abu Bakar menjadi orang terdekat yang menemaninya. Abu Bakar patuh dalam menerima keputusan Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaibiyah. Meski banyak sahabat Nabi kala itu tidak menyepakati perjanjian tersebut lantaran dianggap berat sebelah. Hubungan keduanya semakin akrab ketika anak Abu Bakar, Aisyah, menikah dengan Nabi Muhammad SAW beberapa saat setelah hijrah. Abu Bakar pun pernah ditunjuk oleh Rasul sebagai penggantinya untuk mengimami sholat ketika Nabi Muhammad SAW sakit. Tidak lama setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat pada 632 Masehi. Sebelum wafat, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan pesan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Sehingga perdebatan pun terjadi soal siapa pengganti Rasulullah SAW. Usulan yang muncul sebelum jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan itu menimbulkan perselisihan di antara umat Islam. Perselisihan berlanjut ketika kaum Ansor dalam sebuah pertemuan di Sakifah, Bani Sa'idah menuntut diadakannya pemilihan seorang khalifah. Sementara kaum Muhajirin memilih untuk sejenak berdiam, mengingat Islam baru saja kehilangan Nabi Muhammad SAW. Perselisihan yang terjadi di Sakifah Bani Sa'idah membuat suasana di antara umat Islam semakin memanas. Dalam pertemuan itu, sebelum kaum Muhajirin tiba, golongan Khazraj sepakat untuk mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pengganti Rasul. Namun sebagian orang yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Situasi kembali reda setelah Bashir bin Sa'ad, Abi An-Nu'aiman bin Bashir melakukan pidato untuk mengendalikan keadaan. Setelah tenang, Abu Bakar As-Siddiq meminta orang-orang yang hadir untuk memilih antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Umar dan Abu Ubaidah merasa keberatan dengan ucapan Abu Bakar yang menunjuk mereka. Keduanya menilai justru Abu Bakarlah yang lebih pantas untuk menggantikan Rasulullah SAW, mengingat ia pernah diberikan mandat sebagai pengganti Rasulullah SAW dalam imam sholat. Mandat yang diberikan kepada Abu Bakar itu oleh sebagian besar kaum muslimin diartikan sebagai perintah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW agar Abu Bakar dapat memimpin umat Islam setelah Rasul wafat. Dengan demikian, maka berdirilah kekhalifahan pertama di dunia Islam pada 632 Masehi dan Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama. Hasil musyawarah yang menyatakan Abu Bakar sebagai khalifah kerap disebut-sebut sebagai subjek kontroversial dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam, di mana umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan Syiah. Di satu sisi, Syiah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abu Thalib selaku menantu Nabi Muhammad SAW seharusnya menjadi pemimpin. Namun, Sunni berpendapat bahwa Rasulullah SAW mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Terlepas dari itu, selama 2 tahun menjadi khalifah, Abu Bakar telah menorehkan sejarah besar dalam sejarah panjang peradaban Islam di dunia. Sebagai khalifah pertama,
Ia berperan dalam menyatukan kembali suku-suku yang berusaha melepaskan diri dari Islam pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Siddiq juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis yang menjadi kitab suci agama Islam, yaitu Al-Quran. Sekian kisah dari Abu Bakar As-Siddiq yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.